Shalom, saya Rina, saya koordinator ibadah di YZ Sunday Service. Saat ini saya ingin membagikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Akhir Agustus 2021, saya didiagnosa breast cancer. Shock banget, takut, sedih, dan gak percaya. Yang ada di pikiran saya saat itu hanya kematian. Berapa lama lagi ya Tuhan waktu saya? Dan satu hal yang gak pernah saya lupain setelah diagnosa itu, saya pergi ke mobil dan saya berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik. Berulang-ulang saya katakan itu, dan tanpa sadar saya sudah berurayan air mata. Lalu saya berkata, oke Tuhan, saya harus bagaimana sekarang? Saya nggak tahu. Lalu tanggal 4 September 2021, saya harus menghadapi meja operasi. Saya ingat pagi sebelum saya dioperasi, Tuhan kasih saya ayat dari Yeremia 33 ayat 3. Dan siangnya saat MDPJ online, ayat yang sama terus diperkatakan oleh Gembala Pembina. Iman saya bangkit lagi. Sampai semua suster dan dokter di ruang operasi berkata, ibu beda loh dengan orang-orang yang mau dioperasi pada umumnya, ibu gak ketakutan, ibu bersemangat sekali. Saya perkatakan saat operasi, dokter tidak akan menemukan benjolan lagi dan itu akan menjadi kesaksian buat banyak orang. Tapi hasil operasi berkata beda, benjolan ada dan ternyata itu malah cancer, stadium 2B dengan tipe triple negatif breast cancer. Tipe yang paling ganas atau high risk dari breast cancer. Tidak ada obatnya, pencetusnya faktor X, bahkan sudah ada penyebaran di kelenjar getah bening sehingga stasiun kelenjar getah bening saya harus diangkat. Beberapa hari sebelum kemoterapi, Tuhan memperlihatkan saya atap kolam renang yang berbentuk seperti zebra cross tapi miring, sangat memungkinkan untuk jatuh ke samping. Saat itu Tuhan hanya berkata, aku tunggu kamu di seberang. Saya bilang, Tuhan, gimana caranya sampai di seberang? Itu serem, miring loh Tuhan, saya bisa jatuh. Tapi saya simpan itu dalam hati. Lalu saya harus menghadapi kemoterapi sebanyak 6 kali. Pastor Hani dalam Morning Blessing berkata, iman bukan penonton, iman adalah pelaku. Maju, serang, selesaikan sampai menang. Itulah salah satu motivasi yang sering menguatkan saya saat saya lemah. Saya banyak sekali dikuatkan lewat sharing firman Tuhan di Morning Blessing saat itu. Selama kemoterapi, Tuhan pakai berbagai cara yang ajaib untuk mengingatkan terus ke saya bahwa Dia nggak sedetik pun meninggalkan saya. Bahkan keluarga saya di FC juga selalu memberikan saya kekuatan dan motivasi. 2 minggu setelah kemo yang pertama, saya mulai kehilangan rambut. Hari demi hari Tuhan melatih keberanian saya, tapi di kemo yang ketiga saya mulai menyerah. Saya nggak tahan dengan side effect kemo yang sangat berat. Setiap kali saya dengar firman Tuhan, saya sudah perkatakan bahwa saya kuat, saya imani saya sembuh. Tapi saya masih menunggu giliran saya kapan Tuhan kok belum sampai. Lalu dengan hati yang hancur, saya memberanikan diri berkata, Tuhan, sekalipun Tuhan tidak mau menyembuhkan saya, sekalipun saya harus mati, saya hanya mau bilang saya mau tetap mengasihi Tuhan. Dan anehnya setelah saya berkata itu, tiba-tiba saya merasakan ada suatu kekuatan yang baru, semangat yang baru, keberanian yang baru yang saya belum pernah rasakan untuk hadapi itu semua. Di hari yang sama Tuhan kirim support lagi dari suami saya yang mengingatkan bahwa saatnya dia mau buktikan komitmen pernikahannya untuk setia dalam suka dan duka. Dia selalu mengingatkan saya untuk membangun harapan-harapan baru. Harapan untuk melihat anak-anak saya lulus sekolah semua, harapan untuk melihat anak-anak saya menikah, punya cucu, harapan untuk masuk pelayanan lagi, dan saya sangat bersyukur pada Tuhan memiliki teman hidup seperti dia. Saat Jumat Agung di salah satu gereja di Jakarta, tiba-tiba Tuhan ingatkan kembali penglihatan tentang atap kolam renang itu. Dan impresi yang jelas saya terima Tuhan berkata, kamu sudah sampai di seberang anakku, ini aku. Saya merasakan saat itu satu perasaan yang gak pernah saya rasakan sebelumnya. Ada damai, rasa syukur yang berlimpah. Saya baru menyadari benar-benar arti darah Yesus yang sesungguhnya buat saya. Puji Tuhan, Tuhan sudah izinkan saya melewati pengalaman pribadi yang luar biasa ini. Saya mendapatkan paradigma yang baru bahwa dengan saya diizinkan sakit kanker, ini bukan suatu kutukan, ini bukan aib, tapi karena Tuhan sangat sayang dengan saya. Saya bersyukur makin hari makin dipulihkan oleh Tuhan. Juga diberikan Tuhan keluarga yang sangat mendukung. Selama 8 bulan treatment,
Bukan perjuangan saya sendiri, tapi itu juga perjuangan suami dan anak-anak saya. Terima kasih juga buat dukungan yang gak pernah putus-putusnya dari Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Rekan-rekan pendoa syafaat, teman-teman sepelayanan yang gak bisa saya sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan yang membalas semua kebaikan hati semua saudara. Akhir kata, kalau kita masuk dalam kejadian yang tidak pernah kita inginkan, tapi diizinkan Tuhan terjadi, jangan takut berharap. Karena pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Roma 5 ayat 5. God bless you.